Halo, selamat datang yang baru bergabung. 5 menit lagi kita mulai ya diskusinya. Leo masih nemuin tamu sebentar. Ayo yang belum gabung teman-temannya semisal. Nanti jangan malu ya teman-teman, sahabat-sahabatnya untuk bertanya. Halo, selamat datang. Halo.
Ya, ini lagi nunggu ya narasumber, masih liburan ya, diskusi santai-santai. Sabar ya teman-teman, masih ada kendala, tapi habis ini dimulai.
Tes tes. Halo. Jadi suhu. Ini Mas Jaim belum masuk ya. Ini masih eh, ada tamu katanya. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lagi. Bentar lagi enggak apa-apa ya. Gitu. Apa mau dimulai dulu? Halo. Sahabat-sahabati sekalian yang saya Halo, cintai. Saya dulu aja ya. siap Mas, siap menunggu. Oh, tunggu aja. Saya kayak banget. Dari dikasih Sabar menunggu kak. mau dikasih pengantar Profesor Sahel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kan ini ya pada siang hari ini kita itu bahas sosok Mahbub Junaidi. Mungkin nggak asing sebenarnya kalau tahu sejarah-sejarah kiai-kiai orang-orang yang berpengaruh di Indonesia itu Mahbub Junaidi sebenarnya salah satu orangnya. Nah, kemudian Bang Mahbub ini itu Bung Mahbub, beliau juga salah satu ketua umum pertama, yaitu pertama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Beliau itu orang yang sangat hebat, sangat multi talent, bisa semuanya, mengetahui ya multi talent lah, bisa tulisannya keren sampai dapat julukan pendekar pena. Beliau itu juga berpolitik, beliau juga eh menjadi kritikus yang sangat keren, sangat hebat, sepak terjang beliau itu banyak sekali. Bang Mahbub itu juga gimana ya, kayak sosok orang yang pemberani gitu, nggak ada rasa takut dengan nada bahasanya waktu di masa-masa yang sangat keras, yang waktu masa pembungkaman, beliau juga melewati berbagai macam hal. Dan nanti sambil menunggu Mas Yaim nanti diberi apa ya pengantar sama Prof Sahel. Monggo Prof Sahel mungkin bisa memberi apa apa ya kayak pengantar gitu. Gimana sih Bung Mahbub itu? Bung Mahbub itu siapa gitu? Monggo waktu tempat silakan. Sahel. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nggak bisa on cam ya. Eh, Terima kasih pada sahabat-sahabat yang ikut meramaikan atau ikut meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk berdiskusi terkait tema kita pada siang hari ini, eh, pemikiran Mahbub Junaidi ya. Ini Mahbub Junaidi sudah dijelaskan tadi sama Mas Fajar, sahabat Fajar sebagai moderator kan. Ini sedikit eh,
menjelaskan sedikit sih, bukan sebagai pemateri ya, soalnya pemateri itu kan Mas Jaim. Mas Jaim, sahabat Jaim ini masih ada tamu katanya. Jadi nunggu sebentar. Sambil menunggu sahabat Jaim, mungkin saya akan menjelaskan sedikit, sedikit aja. Gak usah banyak-banyak. Soalnya nanti biar dijelaskan sama eh, sahabat Jaim dan mungkin sahabat-sahabat yang lain agar bisa sedikit tahu lah siapa itu Bung Mahbub. Bung Mahbub ini adalah tadi sudah dijelaskan sama Mas Fajar ya. Beliau ini adalah Ketua Umum pertama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Beliau ini lahir di Jakarta pada tahun 1933. Beliau juga beliau juga apa ya? Sosok beliau ini multi talenta. Dia menjadi sosok wartawan, sastrawan, agamawan, organisatoris, kolumnis, politikus, pokoknya banyak sekali dalam hal kepenulisan sampai beliau itu mendapat julukan sebagai pendekar pena dan tulisan-tulisannya itu banyak sekali yang eh, yang yang sampai sekarang itu masih eh, dapat ditelaah lebih lanjut, terutama kita sebagai kader PMI ya, jabat-jabat di tulisannya masih bisa ditelaah lebih lanjut mengenai pergerakan beliau itu seperti apa, terus kritik-kritik sosialnya dalam tulisannya itu yang begitu tajam, tapi dengan ciri khas beliau yang mempunyai satire dan humoris seperti itu. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada teman-teman atau sahabat-sahabat yang lain yang mau sedikit membantu menjelaskan Bung Mahbub ini siapa. Kalau menurut sahabat Prof. Sahel ini gimana sih Bung Mahbub itu kira-kira perawakannya itu kalau zaman sekarang itu apakah seorang yang berdiri kokoh di depan barisan membawa toa atau gimana gitu kira-kira Mas? Gak gambarannya dulu sahabat seorang Bung Mahbub ini. Ya, ya benar sekali. Beliau ini sosok yang mempunyai keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Kalau dalam bahasa Jawanya itu membela wong cilik, itu ora sungkan-sungkan seperti itu. Lah sampai beliau juga sempat dijuluki sebagai si burung parkit di kandang macan seperti itu. Berarti emang sosok Bung Mahbub ini sebenarnya keren banget ya Mas tokonya. Oh iya sih. Pengen ketemu Jani. Dengan akhirat. Ini akhirat. Kan beliau itu apa anaknya masih ada. Itu siapa Mas namanya? Apa? Tuh, Gimana? putranya Mahbub. Apa? Kurang jelas, sorry. Putranya Bung Mahbub. Apa ya? Lupa aku namanya. Putranya Bung Mahbub itu Bung Isfan. Dia juga pernah juga di Semarang. Maksudnya ketemu dari PMI Komisariat Jurnalis Semarang itu. Masih. Mungkin itu teman-teman pengurus yang lain bisa ikut sedikit menjelaskan mengenai Bung Mahbub ini sebagai yang tadi pernah menjabat sebagai apa, pernah apa gitu.
gambaran yang diketahui oleh pengurus-pengurus yang lain tuh bagaimana, itu mungkin bisa eh, seperti itu sih. Monggo sahabat sahabat Febi, mungkin sahabati Febi atau sahabat Farhan yang lain, monggo. Kalian nanti punya kamu. Kamu enak. A, B, C, D, E, F, U, cuma manusia saja. Gimana ini, apakah Mas Yaim udah gabung? Oh, ini ada instruksi dari sahabatmu, Mas Jamal, sahabat Jamal. Apa mau ini, mau menonton sambil menunggu pemateri, mungkin kita bisa menonton video terkait Bung Mahbub ini. Monggo Mas Jamal, langsung dibukakan saja sambil menunggu pemateri. Nobar tentang Mahbub Junaidi, oke. Gaslin. Bung Karno selalu menyatakan orang itu seperti Mahfud, sopan tapi tegas dan lincah. Tiga tahun setelah kematian Mahbub,
Soeharto lengser. Menyusul kemudian reformasi politik di Indonesia, ide-ide Mahbub Junaidi tentang demokrasi, pembatasan masa presiden, sistem multipartai, pemilihan legislator berdasarkan suara terbanyak, dan penegakan hak asasi manusia terlaksana. Ide Mahbub agar Indonesia menjadi negara maritim pun akhirnya menjadi tulang punggung orientasi pembangunan nasional pemerintahan saat ini, khusus untuk Nahdlatul Ulama atau NU. Idenya agar NU mendirikan partai politik melalui konsep Hita Plus terwujud. Mahbub dilahirkan dari pasangan Kiai Haji Junaidi dan Muhsinati tanggal 22 Juli 1933, dibawa oleh ayahnya ke pengungsian di Solo tahun 1946 saat Jakarta dikuasai kembali oleh Belanda. Sejak kecil ia terkenal di antara teman-teman sekolahnya sebagai sosok anak yang gemar membaca dan punya kemampuan menulis. Buku-buku karya Mark Twain, Karl May, ataupun Sultan Takdir Ali Shahbana dilahapnya. Dia sudah menulis syair, menulis begitu, yang setingkat SD. Kita belum bisa apa-apa, Mahbub sudah bisa nulis syair, baca-baca majalah. Mahbub kecil juga digemari oleh sahabat-sahabatnya karena rasa humornya yang tinggi dan banyak akal. Di situ memang banyak akalnya Mahbub, jadi selalu reading lah di kalangan anak-anak itu. Main bola kasti juga. Yang penting ayo, soal bisa apa enggaknya nanti gampang. Tahun 1950, Mahbub kembali ke Jakarta setelah Belanda menduduki hampir seluruh wilayah Republik. Duduk di bangku SMP, ia mulai belajar berorganisasi dan bergabung di majalah IPPI atau Pemuda Masyarakat. Ia meraih juara ketiga lomba mengarang se-Jakarta. Ijazah SMP-nya terdapat nilai 10 untuk pelajaran ilmu bumi dan sejarah. Usai menyelesaikan pendidikan SMA di Sekolah Budi Utomo, Mahbub kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aktif di IPNU dan HMI hingga menduduki posisi Ketua Departemen Pendidikan PB-HMI tahun 1957 hingga 1960. Menjelang berakhirnya kepengurusan PB-HMI, Mahbub Junaidi ditunjuk sebagai Ketua Umum oleh Musyawarah Mahasiswa NU yang berlangsung tanggal 14 hingga 16 April 1960 di Surabaya. Uniknya penunjukan ini tanpa kehadiran Mahbub. HMI pun sedikit bereaksi. Sama dengan peristiwa keluarnya NU dari Masyumi. Jadi ada kelompok Islam tradisional atau santri dengan kelompok Islam modern yang pada waktu itu mampu berada di HMI itu. Dan itu ada tuntutan, ada karena secara kultural tidak pas, jadi mungkin gelisah gitu ya. Lalu dia keluar mendirikan PMI, terutama juga dapat dukungan dari NU ya, yang memang menghendaki ada satu organ yang bisa dijadikan tempat untuk pengkaderan intelektual. Saya yang jadi promotornya. Pertemuan itu mengusulkan saya karena saya melopori pendirinya ini PMI. Tapi saya bilang orang yang tepat adalah ini Mahbub Junaidi. Pada waktu itu dia pengurus besar HMI.
Yang kedua, Mahbub itu sudah banyak mengenal tokoh-tokoh besar seperti Karl Marx, Lincoln. Itu sering disebut punya pandangan modern. Saya pikir ini memang tepat kan, Mahbub jadi ketua umum. Enggak berkhianat. Itu waktu kan Mahbub diamanatkan oleh Kongres NU untuk mengurus PMI dan dia terpilih ketua. Ya kan, kalau PMI sendiri kan dibentuk oleh Kongres NU. HMI memang mereaksi, akhirnya ya sudahlah, kehilangan satu orang. Kita nggak memandang biasa-biasa aja. Nggak ada satu hal yang prinsipil. Dia juga saya undang waktu zaman saya kan, di kelompok Cipayung, di HMI selalu saya undang ceramah. Nggak ada masalah, itu kan hak pribadi. Dan bukan dia menginginkan, dia diminta oleh PBNU melalui Ismail Hasan. Kami membutuhkan Mahbub untuk mengurus PMII. 7 tahun Mahbub memimpin PPPMII. Selama kurun itu, ia melakukan konsolidasi organisasi ke berbagai wilayah, menciptakan Mars PMII, menulis sejumlah manifesto, dan menjadikan PMII disegani organisasi mahasiswa lainnya dan pemerintah. 10 kesimpulan Ponorogo gitu kan, karena dia yang nyusun kan, ada karakteristik kader itu. Misalnya tentang ilmu, ya ilmu tidak untuk ilmu, ilmu diamalkan. Ilmu itu untuk membangun, membangkitkan manusia menjadi manusia yang sempurna. Kita bangga saja punya Mahbub saat itu, dan itu satu-satunya yang menonjol pada saat itu. Mahbub bisa tampil di forum-forum nasional dan itu membanggakan. Itu salah satu aset ya buat teman-teman PMI di cabang-cabang yang jauh dari Jakarta. Jadi PMI itu ya Mahbub pada saat itu. PMI bersejarah sekali. Selama ini kan cuma marhabanan aja PMI. Dengan karya Mahbub Junaidi ada syair yang meledak-ledak lah. Tahun 1958, Mahbub ditarik oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri sebagai wartawan Duta Masyarakat. 2 tahun kemudian, Mahbub diangkat menjadi pemimpin redaksi selama 10 tahun. Posisi yang menentukan di tengah goncangan besar separatisme dan transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada saat Pak Mahbub memimpin Duta Masyarakat itu, pada saat itu kan sedang gencar-gencarnya bagaimana kita menyelamatkan bangsa ini dari rongrongan separatisme. Misalkan ada DITI, ada Permisa, ada macam-macam itu. Nah, di sini dia berperan. Kepiawaiannya menulis membuat Bung Karno terkesima. Melalui perantara Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Mahbub dikenalkan dengan Bung Karno. Sejak itulah, keduanya menjadi sahabat karib. Saya tahu persis bahwa Mahbub itu sangat dekat dengan Bung Karno. Ya bisa dimengerti ya, karena Bung Karno juga seorang sosialis. Mahbub seorang sosialis. Kalau ada istilah kanan kiri, Mahbub itu masuk kiri itu. Karena dia berguru. Dia berguru itu dalam arti kan Bung Karno kalau minum kopi pagi itu di serambi belakang istana, Mahbub ikut. Berita dari Mahbub biasanya karena komunikator dengan istana, dan pada waktu itu istana seperti saya jelaskan, istana Bung Karno penting. Dalam penggalangan mahasiswa apa menjadi penting, misalnya HMI harus diganyang. Sebetulnya kita kumpul, kita tanya, Bung, apa benar Bung Karno sekeras itu terhadap HMI? Itu Mahbub bisa membocorkan atau menyampaikan sebetulnya tidak begitu atau sebetulnya begini. Dan begitu juga konvei kita dapat menyampaikan melalui beliau titip pesan ya. Beliau datang ketemu anak-anak HMI, ketemu kami ya, kelompok yang agama itu, kelompok yang nasionalis, apa sebenarnya yang difikirkan atau yang dikonveikan, disampaikan untuk kita ketahui dari pemimpin besar revolusi. Dan Mahbub pegang peranan dalam soal ini. Meskipun dekat dengan Bung Karno dan memiliki kesamaan visi, Mahbub tetap menjaga nalar kritis dan sikap objektifnya. Mahbub dengan keras menulis penolakan Indonesia keluar dari PBB dan membentuk New Emerging Force. Ia juga kritik gagasan Bung Karno terkait pernyataan bahwa Indonesia sebagai negara agraris. Dia mengkritik Indonesia ini bukan negara agraris. Indonesia itu negara mandiri.
Jadi ketika Bung Karno pidato dia mendirikan Indonesia, siapa sih? Dia sampaikan bahwa sejak nenek moyang kita, ya sampai ke Madagaskar, itu pelan-pelan. Kerajaan-kerajaan kita juga pelan, bukan petani. Yang membuat Indonesia bersatu, negara pulau itu karena kita punya Jawa Maritim. Jadi mungkin ada salahnya juga kita mencap. Ya kita lama dijajah karena kita diperlakukan sebagai budak, sebagai hamba, sebagai orang-orang petani, kuli. Kalau orang maritim nggak bebas, bukan juga menurutnya. Dia menerimanya bahwa itu betul. Karena pertimbangannya bukan emosi, tapi mampu itu juga mempertimbangkan kondisi ekonomi. Gimana Indonesia membiayai New Emerging Forces, membiayai dirinya sendiri aja nggak ada duit. Itu logis. Kata-kata manusia sekutunya yang dikutip Bung Karno, saya bikin tanda tanya, apakah dari mana? Menjelang jatuhnya Bung Karno, Mahbub berada di barisan luar kelompok Subhan ZE yang ketika itu menjadi bintang politik NU. Mahbub dalam tanda petik minggir, dalam arti meminggirkan diri dari gerakan anti Soekarno. Karena itu banyak ketidaksamaan pikiran dengan Subhan. Subhan sendiri itu juga punya kader sendiri. Kader yang ya, dia bina sendiri seperti Mak Zamroni, Umar Basalim, wah banyak lagi ya. Mahbub nggak mau ikut-ikut itu. Banyaklah masalah-masalah psikis yang membedakan dia dengan Subhan. Subhan ZE yang berperan dalam pendirian Orde Baru harus berhadapan dengan militer yang pernah menjadi sekutunya. Ia kritis terhadap penyimpangan berupa perilaku koruptif dan tindakan nepotis rezim Soeharto. Ia akhirnya tewas dalam insiden kecelakaan mobil saat berada di Saudi tahun 1972. Wafatnya Subhan membuat NU tidak kehilangan intelektual kritis. Mahbub Junaidi tampil mengisi kekosongan. Sikap kritis Mahbub semakin keras menjelang pemilu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya buka lagi. Ini berhubung sahabat Zaim udah bergabung, jadi kita mulai ya diskusi tentang Mahbub. Tadi itu gambaran sekilas. Jadi nanti lebih dijelaskan dari sudut pandang seorang tokoh. Saya bacakan CV-nya Gus Yaim, sahabat Yaim. Nama beliau bernama Zaimuddin. Beliau juga punya nama pena. Jadi nama di karya-karyanya itu Zaimuddin Ahya atau Zaim Ahya. Tanggal lahir Batang 7 Mei 1989. Email beliau mungkin bisa dicatat, semisal mau menghubungi, mau email beliau zaimmahya07@gmail.com. Kemudian nomor HP juga bisa, mungkin mau silaturahmi yang orang Batang itu bisa, orangnya juga enakan mau ditemui, malah seneng ketika ada kader PMI Usuluddin khususnya kalau mau silaturahmi ke rumahnya, beliau juga senang. Nomor HP-nya bisa dicatat 08574421517777. Kemudian media sosial beliau Zaim Ahya, Facebook beliau bernama Zaim Ahya. Kemudian Twitter beliau Zaim_Ahya. Instagramnya Ahya_Zaim. Riwayat pendidikan, beliau pernah mondok di pondok pesantren TP Al Hidayah Batang mulai dari 2001 sampai 2004. Kemudian lanjut ke Ponpes Darul Falah Amsilati Jepara. Kemudian beliau melanjutkan lagi ke pondok pesantren Al Fadlu Kaliwungu Kendal dan mengambil jurusan tafsir hadis Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, lulus pada 2017. Kemudian beliau juga pernah
di Pondok Pesantren Bahasa Darul Falah Pare Kediri 2009, pernah khusus bahasa Arab di Osean dan Al-Farisi Pare Kediri tahun 2009. Riwayat organisasi. Pemimpin redaksi Lembaga Pers Mahasiswa LPM IDEA Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Humaniora tahun 2014. Kemudian pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Semarang tahun 2016 sampai 2017. Pengurus Kelompok Studi Mahasiswa Wali Songo KSMW Win Wali Songo 2015, Koordinator Revisi Terjemah UKM Bahasa Arab Nafila Win Wali Songo Semarang 2014. Sekarang beliau beraktivitas menjadi penulis lepas, kontributor alif.id, kontributor islami.com, kontributor NU Online, founder, dan lain sebagainya. Beliau juga udah pernah menerbitkan buku, ada 2, Tipologi dan Respon Terhadap Informasi Menurut Al-Quran, diterbitkan 2009 oleh Guepedia. Dan yang kedua, Dunia Kiai, Simpun Keteladanan Orang Pesantren, diterbitkan Guepedia juga 2019. Dan banyak sekali artikel-artikel tulisan beliau yang bisa diakses. Tadi udah dijelaskan ya awalnya, Bung Mahbub itu siapa? Bung Mahbub itu ketua PMII pertama. Dan nanti bakal diulas lebih dalam lagi sama pemateri, supaya kita itu bisa lebih mengenal siapa sih sebenarnya Bung Mahbub. Kenapa kok Bung Mahbub itu bisa terpilih menjadi ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang pertama. Terus beliau bisa sampai punya julukan pendekar pena dan lain sebagainya. Tadi sangat banyak sekali julukannya, mungkin nanti akan lebih dijelaskan lebih oleh sahabat Zaim. Waktu dan tempat, monggo Gus bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya Mas Fajar? Oh iya, bisa kedengeran. Ya, ini saya di kedai soalnya ya, masih ada tamu, tapi nggak apa, kita diskusi ringan. Tadi materinya sudah tak kirimkan, bisa ditampilkan. Iya Mas. Ya, sambil menunggu materi ditampilkan, jadi sebentar. Ya, maaf, tamunya baru pamit. Ya.
Jadi karena diskusi online itu kadang memang sudah dijadwalkan, tapi kadang mendadak. Kalau di rumah itu tiba-tiba ada tamu, ada teman yang kadang-kadang tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi memang kompleks. Jadi saya pertama meminta maaf kepada sahabat-sahabat di atas keterlambatan saya mengisi materi, karena jadwalnya jam 1 malah ini moral sampai jam 2. Membincang Mahfudz Junaidi ini sebenarnya sangat kompleks ya, dan kita bisa melihat sosok Mahfudz Junaidi itu dari beberapa sudut pandang, karena beliau ini ya seorang aktivis, seorang politisi, seorang penulis, dan penulisnya juga tidak satu genre, tapi juga sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang sastrawan, karena beliau juga menulis novel, dan juga sebagai seorang penerjemah. Jadi saya mengangkat judul mengingat dan membincang Mahfudz Junaidi, karena apapun itu prestasi Mahfudz Junaidi adalah bagian dari masa lalu. Oleh karena itu, dalam membincangkan Mahfudz Junaidi, kehebatan Mahfudz Junaidi, saya harap nanti teman-teman tidak terjebak dalam romantisme masa lalu. Kita sebagai PMII hanya ngomong bahwa ketua pertama kita itu seorang yang luar biasa, tapi pada kenyataan sekarang kita sendiri tidak melakukan hal-hal luar biasa. Itu kan namanya kita berlindung di kebesaran masa lalu leluhur kita. Tentu itu tidak baik ya bagi pergerakan kita sekarang yang tantangannya tentu berbeda. Ya, next kita akan membincang siapa sih sebenarnya Mahfudz Junaidi. Next, admin next. Yang ya, jadi Mahfudz Junaidi ini lahir pada 22 Juli 1933 dan meninggal di Bandung pada 1 Oktober 95. Jadi beliau ini lahirnya di Jakarta, tapi kemudian beliau tinggal di Bandung sampai akhirnya meninggal. Siapa Mahfudz Junaidi? Mahfudz Junaidi seorang yang lahir dari pasangan keluarga pesantren ya. Ayahnya Ki Haji Muhammad Junaidi, kemudian ibunya Ibu Musinati. Jadi Kiai Muhammad Junaidi ini juga seorang tokoh NU yang berkiprah cukup hebat dan luar biasa. Itu dibuktikan beliau terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 1955. Jadi masa-masa awal kemerdekaan. Tentu tantangannya juga luar biasa, dan tidak semua orang kan bisa menjadi anggota DPR pada tahun itu. Pada waktu kecil Mahfudz Junaidi, karena Mahfudz Junaidi ini kan lahir pada tahun 33, jadi mengalami gejolak perlawanan terhadap kolonialisme. Maka karena ada agresi Belanda di Jakarta, di tempat kelahiran Mahfudz Junaidi, ini terpaksa Mahfudz Junaidi dan keluarganya hijrah atau pindah ke Solo, kisaran pada tahun 1947. Tapi dari kepindahan Mahfudz Junaidi, akhirnya di Solo Mahfudz Junaidi memulai atau menapaki karirnya sebagai seorang penulis. Jadi di Solo ini kemudian Mahfudz Junaidi banyak membaca buku-buku, banyak berkenalan dengan penulis-penulis dunia, tentu lewat buku-buku itu, dan mulai meniti karirnya sebagai seorang penulis. Itu hikmah daripada hijrahnya Mahfudz Junaidi dan keluarga ke Solo. Next. Next ya. Jadi Mahfudz Junaidi sebenarnya sudah dari
SMP beliau menulis. Bahkan kalau tidak salah ketika beliau ini kelas 3 SMP, Mahfud Junaidi sudah nulis cerpen yang judulnya Tanah Mati kalau tidak salah. Ini dimuat di majalah yang diasuh oleh Habib Jasin. Habib Jasin itu termasuk kritikus sastra ya pada era itu. Nanti Saman bisa itu lihat beberapa hal tentang Habib Jasin, termasuk kritikus sastra yang luar biasa dan pernah juga berseteru dengan kelompok Lekra itu. Habib Jasin, Buya Hamka itu kan juga pernah berseteru dengan Trump. Itu bisa nanti Saman baca. Dan itu tulisannya Mahbub itu menurut ini sangat luar biasa. Padahal pada waktu itu dia masih SMP, tapi sudah mampu menulis cerpen yang dimuat oleh majalah yang diasuh oleh Habib Jasin. Mahfud Junaidi sendiri itu kuliah di jurusan hukum Universitas Indonesia, tapi tidak lulus. Teman jangan tiru ini, karena makomnya beda ya. Mahfud Junaidi tidak lulus pada waktu itu, tentu kompetensinya sudah sangat luar biasa dan pada waktu itu juga mungkin tidak terlalu banyak pengaruh terhadap karir. Nah, kalau kita biasa-biasa saja terus nggak lulus itu kan repot. Jadi kalau era sekarang ya kita tetap menjadi aktivis, kita berproses, belajar sebanyak-banyaknya, tapi juga harus ingat kuliah. Jadi juga harus lulus, jangan nggak lulus. Jadi kalau sampean ketemu senior-senior di Semarang yang tidak lulus itu sama jangan ikuti. Itu menurut saya bukan makom yang tepat dipilih di era sekarang. Dan zaman cukup mengikuti kelulusan, karena dalam kuliah ini kan lulus itu bukan persoalan diri sendiri tapi juga persoalan tanggung jawab kita terhadap keluarga juga. Tapi ya kemudian jangan menjadi mahasiswa yang hanya di bangku kuliah, tidak ikut berproses di organisasi, tidak rajin berdiskusi di luar forum-forum kuliah, karena nanti pengetahuan sampean akan terbatasi hanya sekedar di bangku kuliah, padahal banyak pengetahuan-pengetahuan yang berjajaran di luar bangku kuliah itu. Dan kadang-kadang justru pengetahuan-pengetahuan yang di luar itu kadang-kadang akan membantu kita ya dalam proses nanti pasca kuliah. Ada nilai plus lah bagi mereka yang ikut organisasi daripada mereka yang tidak ikut. Catatannya kuliahnya juga selesai, organisasinya juga maksimal. Mahfud Junaidi ini aktif di IPNU, tentu ketika dia masih SMA itu aktif di IPNU, kemudian juga aktif di PMII, juga aktif di GP Ansor, dan juga aktif di PBNU. Kalau tidak salah beliau itu malah sampai menjabat sebagai wakil ketua PBNU. Dan beliau akrab dengan Soekarno, dengan ketua NU pada waktu itu yang namanya Kiai Idham Khalid. Dan Mahfud Junaidi biasa mengkritik sahabat-sahabatnya yang memangku jabatan itu biasa dikritik oleh. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana cara Mahfud itu memberikan kritikan, bagaimana Mahfud itu melayangkan kritik lewat tulisan, yang dikritik itu alih-alih marah malah kadang-kadang ya tersenyum tapi menerima kritikan itu. Itu termasuk ciri khas daripada Mahfud Junaidi. Jadi dalam konteks PMII ini Mahfud ini didaulat menjadi ketua pertama pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Karena memang awalnya Mahfud itu hidup di era belum ada PMII belum lahir. Jadi dulu HMI ya, HMI itu lebih dulu daripada PMII. Dan dulu ya teman-teman NU, aktivis NU itu ya di HMI, karena memang belum ada PMII. Tapi
di organisasi mahasiswa selain PMII, sebelum PMII lahir ini, kawan-kawan NU ini merasa aspirasinya sebagai seorang Nahdliyin itu tidak tidak bisa terrealisasi, tidak tertampung. Akhirnya lahirlah PMII yang memang lahir dari rahim NU itu PMI, karena pada awalnya kan PMI itu lahir ya dari rahim NU, nah nom NU lah istilahnya, dalam arti PMI lahir dari rahim NU karena kegelisahan kawan-kawan aktivis yang ketika ikut organisasi di kampus itu aspirasinya sebagai seorang Nahdliyin itu tidak terjembatani secara sempurna. Akhirnya berdirilah PMII yang tujuannya diantaranya supaya aspirasi-aspirasi daripada aktivis Nahdlatul Ulama ini lebih tersampaikan, lebih terdengar lah di publik, dan harapannya bisa mempengaruhi kebijakan dan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Itu sebenarnya kalau kita kembali ke tadi terkait perpindahan Mahfud Junaidi ke Solo itu ya, itu juga nanti akan direkam ya dalam karyanya yang kalau tidak salah judulnya Dari Musim ke Musim atau apa, saya agak lupa itu. Ya, next admin. Ya, jadi selain sebagai ketua PMII, dan ini menjadi penguat kenapa Mahbub pada waktu itu didaulat oleh para kiai, terus para kawan-kawan sejawatnya sebagai ketua PMII pertama. Ini karena memang Mahbub itu punya kualifikasi yang unik dan ragam. Jadi dia seorang wartawan. Mahbub ini seorang wartawan. Bahkan ia pernah memimpin koran milik NU, koran Duta Masyarakat. Pernah jadi pemimpin redaksi Duta Masyarakat. Bahkan ia juga pernah menjadi ketua PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Selain sebagai seorang wartawan, jurnalis, Mahfud juga seorang politisi. Mahfud pernah aktif di PPP. Dulu kan ada fusi partai itu hanya 3 tok. Nah, itu yang Islam itu dikumpulkan di PPP, dan NU masuk ke dalam wadah besar PPP itu bersama Masyumi dan lain sebagainya. Mahfud termasuk aktif di situ, dan pernah menjabat sebagai legislatif wakil dari NU. Jadi dalam perpolitikan Indonesia, Mahfud juga termasuk orang-orang yang menjadi aktor dia di legislatif. Selain sebagai seorang wartawan, jurnalis, Mahfud ini juga seorang penulis ya. Dia menulis kolom. Karena kan tidak semua penulis itu wartawan. Tidak semua wartawan itu juga seorang penulis kolom, itu belum tentu. Kadang-kadang wartawan ini ya fokus di hanya karya jurnalistik saja, liputan. Tapi Mahfud tidak, dia juga seorang yang piawai menulis kolom. Jadi kolom-kolomnya ini cukup unik kolom-kolomnya Mahfud Junaidi ini. Jadi dengan nuansa satirnya, humornya, metafora-metaforanya. Maka sebagai seorang penulis kolom, ini banyak kawan-kawan Mahfud itu yang kagum. Dan bahkan menurut beberapa orang itu belum ada sampai sekarang yang sekali bermahbub dalam gaya penulisan kolom yang model-model kayak gitu di Indonesia. Karena kata beberapa kawannya ini, Mahbub ini walaupun membahas hal yang serius dalam kolom-kolomnya, tapi sekaligus bisa membuat orang tertawa. Jadi yang dikritik ini kadang-kadang jadi tertawa karena metaforanya, gayanya, terus
analoginya ini sangat khas Mahfud Junaidi. Dan itu terbukti, buktinya apa? Mahfud Junaidi dalam karir kepenulisannya hebat itu dijuluki sang pendekar pena. Dan sampai sekarang penulis-penulis kolom itu mengagumi Mahfud Junaidi dan apa istilahnya, sedikit banyak ya dipengaruhi oleh Mahfud Junaidi generasi sekarang ini. Cuman yang bisa nulis kolom seserius dan selucu Mahfud Junaidi itu sangat sulit ditemukan, karena penulis kolom di eranya Mahfud, misalnya mungkin ada GM ya, Gunan Muhammad itu kan juga penulis kolom catatan pinggir, itu kan serius, maksudnya orang baca itu serius. Tapi kalau Mahfud yang dibaca itu orang bisa tertawa. Itu kelebihan Mahfud Junaidi. Dan analoginya, cara menyampaikan gagasannya itu unik. Dan nanti zaman bisa ya merujuk buku Mahfud tentang yang memuat kolom-kolom Mahfud itu sudah dikumpulkan. Ada kolom demi kolom, ada humor jurnalistik dan lain sebagainya. Nanti kalau sama tidak punya bukunya dan tidak punya uang untuk beli buku, nanti bisa pinjam senior yang ada di Semarang itu, Mas Nanang itu dia juga seorang yang pembaca Mahfud yang cukup serius ya, buku-buku tentang Mahfud dia lengkap itu. Mahfud selain seorang penulis kolom, dia juga seorang yang menulis novel. Jadi kolomnya itu temanya beragam Mahfud Junaidi itu. Ada tema politik, ada tema yang menyinggung tentang organisasi keagamaan, sosial, dan lain sebagainya. Pokoknya apa yang terlintas katanya itu bisa jadi tulisan. Jadi memang sangat beragam. Kadang-kadang menyoroti isu aktual, kadang-kadang mengkritik temannya sendiri. Misalnya ada kolomnya Pak Mahfud yang mengkritik ketua PBNU pada waktu itu, Ki Hitam Khalil, dan lain sebagainya lah. Nah, selain kolom, Mahfud juga menulis novel. Cukup banyak ya novelnya. Ada beberapa dari musim ke musim itu juga. Salah satu novel yang diangkat dari pengalamannya ketika hijrah dari Jakarta ke Solo. Itu juga sekarang kayaknya terbit ulang. Itu nanti bisa sampean baca. Ada banyak novel-novel yang ditulis oleh Mahfud Junaidi. Kemudian selain penulis novel, Mahfud Junaidi juga seorang penerjemah. Yang terkenal, salah satu terjemahan Mahfud Junaidi itu Animal Farm karya George Orwell. Itu diterjemah menjadi binatangisme. Nggak tahu Saman ini pengurus dan kader-kader sudah pernah baca apa enggak ini bukunya atau novelnya George Orwell yang diterjemahkan Mahfud Junaidi. Dulu pertama diterbitkan oleh penerbit Iqra Bandung. Itu cukup asik ya novel itu, Animal Farm itu terkenal itu yang diterjemahkan binatangisme, karena itu kalau kita jeli di situ ada aplikasi teori-teori sosial dalam persoalan politik kenegaraan itu ada. Jadi ada tokoh-tokoh pemikir yang kemudian di situ digambarkan sebagai kumpulan-kumpulan. Itu kan di situ kalau novel Animal Farm itu kan di situ menceritakan tentang hewan-hewan ya, hewan-hewan yang awalnya itu dijajah lah istilahnya oleh manusia, kemudian melakukan pemberontakan, terus melakukan revolusi, pemberontakan, kudeta terhadap tuannya sendiri. Tapi setelah hewan-hewan ini merdeka, berkuasa, terjadi konflik dengan sesama pejuang ini, kemudian yang tadinya memperjuangkan justru menindas hewan-hewan yang lain. Itu cukup menarik, nanti teman bisa baca itu. Kalau kan bahasa Mahfud itu enak kalau dibaca. Terus salah satu novel yang lain itu yang diterjemahkan oleh Mahfud,
ada karya Julius Verne. Julius Verne ini seorang tokoh atau penulis science fiksi ya, science fiksi, awal-awal orang yang menulis science fiksi. Judulnya itu kalau dalam bahasa Indonesia 80 hari keliling dunia. Itu bagus, yang terjemahannya Bu Junaidi itu bagus. Novel ini yang diterjemahkan itu juga sudah diadaptasi di film kayak kalau tidak salah, yang diperankan oleh Jackie Chan itu 80 hari keliling dunia. Tipis itu, saman bisa baca satu dudukan itu selesai. Selain Mahbub menulis kolom, menulis novel, kemudian juga menerjemah, ada juga karya jurnalistiknya, karena Mahbub juga seorang jurnalis. Itu juga Mahbub memiliki buku yang merekam catatan jurnalistiknya. Ketika Mahbub Junaidi ini pergi ke Filipina ya. Jadi pada waktu itu terjadi konflik di Filipina antara umat Islam Filipina, jadi bergolak. Umat Islam di Filipina itu mengalami pergolakan dan menuntut pemisahan. Itu oleh Mahbub Junaidi diliput. Mahbub Junaidi kunjung ke sana, diliput sebenarnya terjadi apa. Ternyata kalau kita melihat liputan Mahbub Junaidi ini memang ada peran kolonialisme ya. Jadi ada apa istilahnya, ada peran pasca penjajahan Filipina itu. Kalau tidak salah aktornya itu Amerika dan Spanyol kalau nggak salah. Nah itu ternyata pergolakan umat Islam di Filipina itu tidak persoalan agama dalam arti Islam dan Kristen, tapi justru dilatar belakangi oleh politik kolonial, pasca kolonial itu, yang apa istilahnya biasa kan kalau kita baca teori postkolonial itu kan, mereka kolonialisme itu kan modelnya memecah belah sebuah komunitas itu dengan entah itu yang dibuat kedoknya agama atau apapun, dan nanti membela salah satu untuk menghancurkan salah satu. Itu termasuk taktik kolonialisme itu, dan Mahbub menguak itu dengan investigasinya, dengan liputannya. Mahbub menolak itu. Dan juga dalam catatan jurnalistik Mahbub itu cukup menarik karena tidak hanya sekedar liputan kayak berita pada umumnya, tapi Mahbub juga mengkomparasikan dengan teori-teori besar ya, teori-teori sosial. Ada Ibnu Khaldun, kemudian ada sejarawan Inggris itu siapa saya lupa. Nanti Saman bisa baca juga itu, bukunya tipis. Kalau yang terbitan dulu Iqra Bandung, itu saya masih punya bukunya yang terbitan dulu, paling berapa halaman, 50-an halaman, tapi kayaknya akhir kemarin diterbitkan lagi. Itu bisalah menjadi apa istilahnya bacaan kita bagaimana Mahbub itu dalam kontribusinya menyelesaikan persoalan sosial, dan itu konteksnya luar negeri, seperti itu. Next. Ya, apa yang kemudian bisa kita tangkap dari sosok Mahbub Junaidi? Kalau kita lihat dalam tulisan-tulisannya ini, yang saya pahami, Mahbub ini seorang jurnalis yang kritis ya, seorang jurnalis yang kritis dalam konteks pemikiran Mahbub ini tidak tunduk kepada teori-teori yang telah mapan. Itu yang pertama. Jadi investigasinya dia di lapangan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan teori-teori sosial yang sudah berkembang, dan itu saya kira menarik karena cukup menjadi keistimewaan tersendiri ya. Jadi ketika kita baca buku misalnya ada sebuah teori, ini kan kadang-kadang kita itu tidak kritis, tapi kita hanya mengikuti apa kata buku. Padahal
apa kata buku ini kan perlu kita uji di lapangan. Nah, Mahfud melakukan itu. Mahfud menguji bacaan-bacaannya itu di lapangan dengan investigasi. Namanya menguji ya bisa mengafirmasi, bisa menegasikan. Dan ini penting. Akhirnya kita ini punya pikiran yang mandiri ya, tidak hanya asal kata buku, hanya asal kata senior. Tapi kita ketika setuju dengan pendapat buku itu ya karena memang kita sudah melakukan cross check, sudah melakukan verifikasi, sudah melakukan hal-hal yang lain. Lalu kita bisa belajar sama Junaidi bahwa kritik itu ya atau berpikir kritis bahkan kepada temannya sendiri, bahkan kepada organisasi yang kita geluti sendiri itu menjadi hal yang penting karena itu nanti bisa mengarahkan organisasi ke arah yang lebih baik atau suatu hal yang lebih baik. Terus keberanian. Jadi Mahfud ini berani, maka ada yang mengatakan karena pada waktu itu Orde Baru, Mahfud ini seperti burung parkit yang kemudian melawan di kandang singa. Karena pernah kan Mahfud itu ketika rajin-rajinnya mendatangi seminar undangan mahasiswa dan pada waktu itu juga telah bergulir wacana pergantian presiden. Ini Mahfud ini tanpa alasan pernah dipenjara selama kurang lebih 1 tahun tanpa diadili. Nah, ini karena mungkin kalau dulu kan orang-orang yang kritis, orang-orang yang istilahnya menyuarakan pendapat ini tantangannya yaitu tantangannya penjara dan itu Mahfud tanpa diadili dan gara-gara di penjara itu menjadi lantaran Mahfud ini sakit dan tidak pernah sembuh total, akhirnya tahun 95 Mahfud Junaidi meninggal dunia. Nah, yang mengagumkan itu di penjara ini Mahfud nulis novel atau menerjemahkan novel, saya agak lupa. Dalam arti di penjara ini berkarya. Nah ini yang kemudian bisa kita refleksikan. Jadi tokoh-tokoh dulu dengan fasilitas yang sangat minim bahkan di penjara, seperti Mahbub, seperti Pramudia, Anantatur itu, tapi justru produktif menghasilkan karya-karya yang sampai sekarang masih dibaca. Nah kita ini yang sekarang hidup di era yang serba mudah, fasilitas sudah terpenuhi. Bahkan sama mau baca buku apa itu kan kalau nggak punya uang ya bisa pinjam di Ipusnas dan lain sebagainya secara online, dan sama juga bisa membaca artikel-artikel jurnal yang itu open access lain sebagainya, dan bisa menulis dengan menggunakan smartphone yang sekarang sudah canggih atau laptop yang saya kira setiap mahasiswa sekarang juga sudah punya. Nah, ini kan fasilitas-fasilitas yang sangat luar biasa. Sama mau mapping isu juga sudah ada, mau istilahnya menyikapi hal-hal itu dengan perspektif yang berbeda juga buku sudah macam-macam, teori macam-macam, tinggal bagaimana kita membaca itu. Kalau melihat itu seharusnya ya orang-orang seperti Mahfud ini ya bermunculan, bahkan melebihi Mahfud. Tapi kita harus merefleksikan itu, kok ternyata tidak. Nah ini menjadi refleksi buat kita. Jadi sosok ketua PMII pertama itu sosok yang punya pengaruh yang luar biasa, baik dalam persoalan politik, dalam persoalan aktivisnya, dan persoalan kepenulisan ya, yang sekarang masih banyak orang-orang yang mengagumi Mahfud Junaidi. Itu saya kira pengantar dari saya, Mas Fajar. Nanti kita bisa teruskan diskusi tentang Mahfud Junaidi ini. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah baca tentang Mahfud Junaidi, atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita klarifikasi tentang Mahfud Junaidi. Nah, ini penutup dari Mahfud Junaidi. Aku akan menulis dan akan terus menulis sampai tak mampu lagi menulis. Ya. Itu cukup sekian dari saya untuk pengantar. Monggo Mas Fajar saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Gus. Cukup penjelasannya cukup detail, banyak sekali ya. Mulai dari sepak terjangnya beliau seperti gimana, mulai tinggal di Bandung sampai ke Solo, mulai jadi politikus, juga bisa disebut penulis, juga aktivis, juga politik. Ya emang sangat multitalent sekali seorang Bung Mahbub ini. Mungkin dari teman-teman ada nggak sih yang ganjal atau mau ditanyakan, wah, kayak Bung Mahbub ini sebenarnya gimana, kok sehebat apa mungkin, atau latar belakangnya atau gimana? Oh langsung aja ada yang masuk di kolom chat. Ada pertanyaan nih Gus, apakah pemikiran dan gerakan Mahbub Junaidi di era dulu masih efisien jika kita terapkan sesuai kondisi dan keadaan di era sekarang? Dari Mbak Lailatul Muniroh. Mungkin bisa langsung dijawab aja. Monggo Gus. Gimana pertanyaannya? Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah pemikiran dan gerakan Mahbub Junaidi masih efisien jika dilakukan di masa sekarang, di era sekarang? Lailatul Muniroh ini apa ya? Almarhumnya ya. Iya Gus, Almarhum. Ya, jadi efisien dan tidak efisien itu kan sebenarnya apapun itu. Mahbub Junaidi ini kan bagian dari masa lalu. Ya, tentu kita tidak bisa kemudian serta-merta apa yang dikatakan Mahbub, apa yang dilakukan Mahbub bisa kita copy paste secara terus, itu kan tidak mungkin karena eranya sudah beda, tantangannya sudah beda. Tapi yang bisa kita ambil dari Mahbub itu ya tadi, pertama persoalan nalar kritisnya itu tetap akan relevan karena ciri mahasiswa yang pergerakan itu ya pertama nalar kritis itu. Dan untuk mengasah nalar kritis ini kita tentu butuh banyak bantuan, dalam arti kita butuh banyak bahasa untuk menganalisis hal-hal yang ada di sekitar kita. Ya tentu yang saya katakan tadi, bacaan ini, misalnya kita baca teori-teori sosial ini untuk membantu kita dalam memandang realitas, tapi tidak berarti itu menjadi patokan yang harus selalu kita taati. Jadi nalar kritis itu dalam arti kepedulian kita terhadap perubahan sosial di masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mahbub ini juga sebagai seorang penulis, dan saya kira berjuang lewat tulisan, bergerak lewat tulisan itu masih relevan. Tinggal bagaimana pengemasannya disesuaikan dengan semangat era ini ya. Mungkin kalau sekarang tidak cukup tulisan, tapi juga mungkin gagasan-gagasan itu juga disampaikan secara visual. Tapi tulisan sebagai seorang mahasiswa itu menjadi penting, apalagi mahasiswa awal ini, karena selain kebutuhan pribadi dan itu nanti membantu sampean ketika menyelesaikan tugas akhir, itu juga istilahnya menjadi salah satu alternatif seorang kita menyuarakan pendapat, seorang kita mengambil hati publik, mendiskusikan gagasan, cara kita untuk berpikir secara sistematis kritis itu diantaranya lewat itu, dan cara kita membranding diri sebagai seorang aktivis dan kritis itu diantaranya adalah lewat jalur.
Nah, ini bisa, ini masih bisa kita refleksi, bisa kita anggap saja masih relevan. Maka kayak misalnya kita buat diskusi seperti ini, pamret iya, sekarang kan ada pamret. Tapi ketika pamret itu hanya berdiri sendiri tanpa ada narasi yang menarik, yang membuat orang-orang itu tertarik untuk mengikuti diskusi, itu kan nanti pergerakan kita juga akan terbatas. Nah ini jadi dalam arti bagi kawan-kawan sahabat-sahabat bahwa pergerakan hubungan itu atau model cara hubungan di dalam melakukan pergerakan itu ada beberapa hal yang saya kira masih bisa kita ikuti, semangatnya, keberaniannya, kemudian berjuang lewat tulisan. Apalagi sekarang kan era media itu menemukan momentum itu nasional, lokal, itu juga dipengaruhi oleh bagaimana fakta itu dituliskan. Nah, bagi orang-orang yang tidak biasa berpikir kritis, mencoba mencari sudut pandang lain, itu kan sangat mungkin akan terjadi oleh kawan yang itu mungkin belum tentu. Itu. Tapi untuk mencapai seperti yang ini ya zaman tidak cukup menulis, tapi juga harus banyak baca, banyak diskusi, menguji perspektif, itu open minded, mencoba untuk membuka pikiran dengan pandangan berbeda, melakukan dialog. Saya tidak sungkan untuk mengkritik bahkan temannya sendiri. Nanti benar. Itu sih saya kira Mas Fajar, pandangan saya terhadap pertanyaan dari sahabati Lailatul Mihraj. Ya tadi udah dijelasin pandangan itu kayak berapa mendapat apa ya sampai bisa tersebut. Jadi pertanyaannya ini sahabat-sahabat yang sekarang ini suka pada baca dan menulis, diskusi apa enggak? Ya banyak banget. Oh, gimana sahabat-sahabati? Atau ini Gus masih ada pertanyaan lagi, ini masuk hal yang melatar belakangi beliau Bung Mahbub kita memiliki pemikiran sangat kritis itu gimana kok beliau sampai kritis itu yang melatar belakangi? Ya, tentu kan tidak bisa dilepaskan dari sosok orang tua tentu, karena Mas Mahfud ini juga lahir dari keluarga kiai sekaligus politisi. Itu kan cukup berpengaruh terhadap pandangan-pandangan kehidupan semua. Apalagi pernah mengalami hijrah ya karena agresi Belanda. Itu salah satu yang mempengaruhi Mahfud itu punya pikiran kritis. Dan Mahfud ini juga sosok santri yang membuka diri terhadap bacaan-bacaan selain bacaan-bacaan yang wajib dibaca santri lah, istilahnya kayak gitu. Jadi selain Mahfud ini baca kitab kuning bagaimana yang santri, Mahfud ini juga membuka diri untuk membaca yang mungkin pada waktu itu tidak banyak santri atau mungkin ya tidak sebanyak sekarang lah yang mau membaca itu. Jadi akhirnya apa istilahnya akhirnya mengalami dialektika, jadi pengetahuan
pesantren dan kemudian pengetahuan yang non pesantren itu bisa diolah dan menjadi khas. Jadi membuka diri juga dengan bacaan-bacaan yang lain itu saya kira yang banyak itu. Apalagi kalau kita melihat beberapa novel yang diterjemahkan Pak Mahfud itu kan juga novel yang syarat dengan apa ya, dengan kritik sosial kayak Binatang itu kan syarat dengan kritik sosial. Peneran George Orwell penulisnya adalah membungkus pemikiran-pemikiran ideologi dunia menggunakan alegori hewan-hewan. Jadi itu jadi pembaca ya itu selain faktor orang tua, lingkungan juga ya orang yang serius dalam membaca dan kemudian merefleksikan bacaan-bacaan itu Mas Fajar. Misalnya kayak gini ya, kalau kita lihat teman-teman aktivis yang punya nawar kritis, misalnya kayak kemarin yang isian ada maksudnya itu ya ketika kuliah kayak masuk ke yang kemarin itu juga ketika kuliah itu kegiatannya nggak jauh-jauh dari diskusi, baca buku, nulis, kegiatan diskusi, baca buku, nulis, kegiatan berbicara. Jadi lingkungan PMI ini kalau kemudian nanti menjadi lingkungan yang ramah dengan pembacaan buku, diskusi, pembacaan isu-isu politik yang sekarang menjadi isu aktual, persoalan masyarakat aktual, ikut mendampingi ke lapangan masyarakat, itu nanti nalar kritis kita akan terbang. Jadi keterlibatan kita dalam perubahan sosial. Nah, kayak Mas Oksir misalnya itu sampai menyampaikan materi kayak gitu itu tidak kemudian dulu kuliahnya duduk-duduk di bangku kuliah terus nunggu teman presentasi setelah itu pulang itu enggak, tapi ya kuliahnya sungguh-sungguh kemudian juga diorganisasi diskusi, baca buku, nulis, baca koran, baca isu aktual, menganalisis isu dan lain sebagainya. Makanya nanti kan pas Mapaba itu ada PKD ya, pengkaderan pelatihan kader dasar itu nanti kan kalau dulu di Mapaba materinya masih dasar dalam arti fondasi, ada aswaja, ada nilai dasar pergerakan dan lain sebagainya. Nanti di PKD itu kita akan bertemu dengan beberapa teori-teori sosial yang itu nanti membantu kita dalam melihat realitas. Nanti ada analisis suasana, ada analisis sosial dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang untuk melihat fakta yang istilahnya yang kadang-kadang berlapis-lapis ini kita butuh pisau ya, pisau. Nah, pisau ini diantaranya adalah teori-teori baik nanti yang muncul dari istilahnya dari tradisi kita, tradisi Islam, tradisi Kitab Kuning, tradisi NU, dan mungkin teori-teori yang muncul dari non kita, teori-teori sosial humaniora umum barat lah. Tapi itu tidak apa-apa, maksudnya kita terbuka dengan karena istilahnya kalau istilah Gus Dur itu kan Islam kosmopolitanisme ya. Dari kosmopolitanisme Islam itu adalah Islam yang kemudian kita sebagai orang Islam itu berani berdialektika dengan peradaban-peradaban yang lain. Sehingga nanti akan menjadi ya itu ada keberanian dari kita untuk berdialektika. Itu maksudnya. Ya, banyak sekali ya tadi
Gimana sih kalau tidak merasa apa tidak lepas dari background orang tuanya, terus ada sampai himbauan kalau santri dulu cuma kolot baca kitab ini saja, belajar hukum Islam saja sampai pikirannya terbuka. Kita juga apa ya kayak santri ya juga harus tahu yang namanya negara, yang namanya situasi, terus lain sebagainya lah pelajaran umum. Sampai gimana kalau kita membaca itu bisa nyaman, bisa dapat apa sebenarnya dengan membaca, atau kuliah cuma presentasi, tidur, absen, masuk, kalau enggak ya belok ngopi, ya enggak enggak selesai sebenarnya kalau ilmu hanya di apa, diberatkan di garis saja gitu, teman-teman. Tadi tanyain balik loh, kira-kira teman-teman itu suka baca apa sih? Kayak lebih ke suka novel atau apa gitu? Atau malah suka buku Irian, Alma gitu. Mana teman-teman? Perwakilan lah yang bilang. Mungkin Mbak Feby gimana Mbaknya kan juga pintar gitu menulis. Mbak Feby itu dari ngisi web rayon juga. Kalau kita tulisan jelek bagus atau gimana nya mau belajar tinggal kirim aja ke mbak-mbak, mas-mas, nanti gimana mbak mas ini kira-kira tulisannya kurang atau gimana, itu pengurus juga mau kok. Malah misalnya emang niat bakal dimentorin sampai bisa, soalnya kan juga kayak udah ini udah sampai nerbitin buku. Nah nanti perantaranya dari pengurus itu juga bisa, misalnya emang cocok kita ajak ke sana, kita ajak ketemu gimana sih, terus dicariin tempat senior juga banyak, nanti bisa dibantuin pengurus gitu. Misal kayak apa sih buku yang kalian suka gitu, terus gimana sahabat, gimana Pak Coy? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari pada Gus Zaim yang sudah mengisi materi pada siang hari ini. Ya mungkin apa ya, kalau berbicara mengenai Bung Mahbub dan juga gerakan MII saat ini kan, kalau pada masa beliau kan memang banyak pressure ya, pressure dari pemerintah, apalagi pada saat itu kan Pak, percaturan politik kan memang besar, apalagi pas saya baca di buku Menjadi Kader PMII itu kan organisasi mahasiswa itu kan sudah masuk di undergo partai politik. Jadi kan dari PMI sendiri kan, dari mahasiswa NU kan ingin membuat organisasi di ranah mahasiswa. Nah, untuk pada saat ini kan kita juga tidak bisa lepas dari besarnya sejarah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak kerdil karena kebesaran sejarah. Mungkin itu sih dari saya. Gimana dari sahabat-sahabat yang lain tanggapannya gitu? Bung Mahbub itu bukan sosok ecek-ecek gitu. Nama Mahbub itu udah nasional yang mana-mana. Kalau mau lebih mendalami lagi, masih ada jejak penanya itu bisa digali dan sangat banyak sekali tulisannya itu, supaya bisa mengenal lebih dekat, lebih tahu siapa sih Bung Mahbub itu. Gimana teman-teman diskusi ini, apakah dicukupkan ini? Nggak ada yang tanya lagi?
jarang-jarang ini kerjain. Ya misal nggak ada pertanyaan ya nggak apa-apa kita cukup. Nanti kapan-kapan kita bisa ketemu secara offline ya. Karena memang kadang-kadang online itu melelahkan juga. Jadi memang tantangannya beda. Era masuk dan era sekarang. Tapi bukan berarti era sekarang nggak ada masalah. Yang jadi pertanyaan itu apa era sekarang ini nggak ada masalah atau kita sendiri bingung itu masalahnya apa. Jadi misalnya kemarin ada tentang undang-undang UU Cipta Karya ya, itu juga Marisma ngapain. Kemudian tentang persoalan kemarin ada pernyataan dari Menteri Lingkungan itu tentang pembangunan dan deforestasi itu Marisma ngapain. Karena nggak ada yang lain. Saya kira namanya pemerintahan, namanya bernegara, namanya masyarakat yang mau itu kan apa ya kekurangan ya. Nah, kita ini sebagai mahasiswa kan bagaimana bisa berkontribusi menutup kekurangan baik dengan cara mengontrol seperti apa kalau istilahnya kompak itu agen sosial persen agen sosial kontrol dalam arti karena apa ya kalau diibaratkan itu kan pemerintahan yang besar itu kan seperti apa ya seperti keluarga besar yang kadang-kadang butuh pengganti karena besar itu kan lambat kadang-kadang butuh lawan pengganti yang tujuannya untuk merefresh ya dan peran mahasiswa itu kan tidak banyak dan apa istilahnya sebagai salah satu pilar dalam yang bisa ikut turut berpartisipasi menentukan arah negara ini. Dan saya kira namanya itu bisa tetap ada karena ada problem. Maka ketika gerakan mahasiswa ini maju, ini kan pertanyaannya memang apa memang sudah tidak ada masalah sosial yang terjadi atau mahasiswanya itu apatis tidak peduli atau peduli tapi bingung ini masalahnya apa katanya ada masalah kayak biasa-biasa aja. Kalau persoalan represi itu saya kira sampai sekarang masih ada loh walaupun mungkin tingkat represinya beda ya. Terus perlu juga dirumuskan arah pergerakannya kemana gitu loh. Sekarang itu gimana arah pergerakan? Arah pergerakan itu kan banyak, artinya tadi kontrol ya kalau kita melakukan kajian kritis ya, atau arah pergerakannya lebih kepada kontribusi. Kalau dulu kan ada faktor itu di BNI itu kontribusi masyarakat dan bagaimana kita mencoba memahami masalah di masyarakat secara real itu kan ada mungkin pendampingan kemasukan yang lain atau mungkin di era sekarang juga bisa membaca kebutuhan kader ya istilahnya kebutuhan kader pasca PMI itu mau ngapain itu kan perlu dipetakan kan nggak semua kader itu suka menulis seperti Mahfud itu tidak semua kader itu kadang-kadang ada yang di bidang A di bidang B itu kan juga perlu dipetakan dan perlu disondingkan kepada para senior atau mungkin lembaga-lembaga terkait biar potensi kader ini nanti bisa berkembang dan punya ruang dan jejaring itu juga penting saya kira
Jadi pasca PMI itu ngapain, dan apa saja apa istilahnya skill-skill yang dibutuhkan di era sekarang. Dan ganti PMI itu kan kalau diikuti sendiri kan sebenarnya banyak ya. Ada yang di jalur akademisi, ada yang di jalur apa pengusaha, ada di jalur politisi juga ada. Nah itu kan perlu disinkronkan. Jadi sistem kadernya seperti apa? Hanya kemampuan ini harus seperti apa? Kalau mungkin dulu itu cukup analisis framing, analisis media. Sekarang dengan media yang sedemikian rupa, ada ilmu tambahan yang perlu dipelajari apa tidak. Jadi misalnya analisis networking, ya itu kan juga termasuk hal yang baru. Itu saya kira, jadi merefleksikan Mahfud Junaid itu ya bagaimana itu direfleksikan di era sekarang, bahwa kita sistem kaderisasi PMI ini itu nanti memang benar-benar sesuai dengan konteks zaman sekarang. Itu Mas Fajar. Kalau saya dulu di PMI itu kalau di rayon itu dulu jabatnya itu di koordinator pengkaderan gitu. Jadi kayak Mapapa itu saya yang ngurusin itu ya departemen saya karena kan pengkaderan. Dan dulu di era saya itu ya angkatan saya cukup dinamis, maksudnya lingkungannya cukup dinamis. Sahabat-sahabat yang lain itu kita suka diskusi, suka baca, suka menganalisis, akhirnya cukup terbangun. Nah, teman-teman ini kan bisa dimulai dari awal ya, karena ini proses panjang. Itu kan nanti harus ada pemetaan. Kira-kira pasca apa itu nanti sampai kemampuan disiplin itu targetnya pasca PKD seperti apa. Dan juga nanti perlu ketika menyempatkan PKD sampai keluarlah berjaring dengan teman-teman kampus lain, PMI, melakukan konsolidasi, melakukan dinamika, melakukan diskusi dan lain-lain. Itu sih saya kira Mas Fajar. Ya, terima kasih sekali Mas sahabat Gus Yaim ini sudah menjelaskan banyak sekali ya, mulai dari pengalaman, cara mulai dari kepenulisan, sepak terjang Mahfud dari latar belakang sampai kenapa beliau kok bisa dari Bandung, terus punya inisiatif memilih, malah ada pernah diusut kasus tanpa kejelasan, cuman semakin di penjara, bukan semakin ya, ketika di penjara itu lebih produktif, tulisannya kan sangat patutlah diberi gelar pendekar karena menjadi semua genre, bisa tulisannya sampai sekarang masih banyak yang baca, masih agung, masih relevan, masih bisa dinikmati gitu, tulisan zaman dahulu, penulis-penulis yang cukup berpengaruh ya. Mungkin kalau misalnya terima kasih banyak untuk teman-teman dan sahabat-sahabat yang mengikuti diskusi. Terima kasih hari ini. Mungkin diskusi kali ini diakhiri saja ya, mungkin bisa nyambung waktu lain. Ketemu offline, insya Allah. Saya akhiri diskusi pada siang hari ini dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung diskusi pada siang kali ini. Saya izin maaf.